Kenapa? Karena UMKM itu menjadi sumber dari mata pencaharian kita. Tidak ada UMKM, tidak ada yang zaman hari ini, yang dimulai dari tahun 2013-2012 ya, ojek online ya. UMKM nggak akan jalan. Makanya balance. Buat Nilo mendukung UMKM 100%, mempromosikan usaha-usaha mereka, Betul. menggunakan sarana sosial media Nilo Jelantik untuk mempromosikan semua karya yang mereka jual, gratis ya. Tapi di saat yang sama kita juga ingat untuk mengapresiasi orang-orang yang juga menjadi ujung tombaknya UMKM, yaitu ojek online. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Iya, udah kesebut tuh ojek online. Jadi kalau misalnya ojek online, misalnya nih ngambil makanan di sebuah rumah makan atau ngambil pesanan, itu para pemilik restoran itu tahu kalau mereka memperlakukan ojek online dengan kurang baik, itu pasti larinya ke Buat Nilo. Seperti kemarin kita mengeluarkan masukan, kita memberikan instruksi kepada pemilik restoran untuk menyediakan kamar kecil dan juga minimal air putih, minimal. Aduh, best banget ya buat kita ini ya. Jadi karena waktu itu ada kejadian di Ubud, di mana pengemudi ojek online itu mengalami ketidaknyamanan. Udah di ujung di pipisnya gitu kan, udah resletingnya itu sudah turun gitu kan. Terus diminta untuk tidak buang air kecil di sana. Akhirnya masuklah pengaduan ke Lapor Nilo. Dan si pemilik restoran meminta maaf. Cuma sekarang kan urusannya bukan minta maaf. Kalau minta maaf kan berhenti di satu restoran saja. Betul. Maaf kita terima, tapi itu menjadi sebuah momentum baru untuk kita mengatakan bahwa selama masa pandemi, sebelum masa pandemi, kalau nggak ada anak-anak berseragam baju hijau atau baju merah itu datang ke tempat kamu membawakan makanan, pesanan customer, hujan-hujan, angin-angin, restoran tuh nggak jalan, tutup. Jadi minimal yang Buat Nilo minta saat itu adalah kamar kecil. Kalau nggak boleh pakai kamar kecil yang untuk tamu, minimal buatkan kamar kecil dengan standar yang sama. Dan minimal harus ada dispenser. Air putih, teh manis, berapa sih Sariwangi? Ya enggak? Ya kan, berapa sih harga kopi? Ya kan? Karena kan bukan berarti kita, itu pengeluaran, bukan, itu investasi. Kenapa? Karena dari secangkir air itu kamu dapat doa. Iya. Ya kan? Berkah ya, benar, berkah. Kamu akan betah ke sana, kamu akan senang mengambil makanan di sana. Nah, kalau di Nilo Jelantik, sayangan, kalau di Nilo Jelantik, mungkin dari kalian, Mbok sebagai pelanggan mungkin bisa melihat ratingnya Nilo Jelantik di aplikasi ojol ya. Itu ratingnya Mbok itu berapa sih kalian menilai Mbok Nilo sebagai? Berapa? Kalau ada 10 ya. Jadi biasanya kalau Mbok pesen makanan nih dengan ojek online, itu kalau Mbok maaf sendiri, Mbok pesan 2 porsi. Satu buat Mbok, satu buat pengemudinya. Aduh. Tepuk tangan yang paling meriah dulu dong buat kita satu ini. Mulia sekali. Dan selain itu juga menjadi SOP di Nilo Jelantik, setiap pengemudi ojek online harus aman kalau berada di jalanan. Bukan karena kebakaran tempat pembuangan sampah, bukan, tapi jauh sebelum itu. Karena kalian berada di jalan, berinteraksi dengan udara, polusi dan lain sebagainya, harus mengenakan masker. Dan mungkin sudah belasan ribu masker yang sudah dikenakan oleh ojek online yang kami jahit khusus untuk mereka. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk ide-ide ini, luar biasa banget ya, berarti menyelamatkan teman-teman dari ojol ini ya. Dan pasti ada begini nih kalau sama anak ojol. Nanti bonus mau tambah di aplikasi ya. Aduh, ketawanya melengsungnya banget. Karena hidup itu cuma sekali. Hidup itu cuma sekali. Apakah ya uang itu kan nilainya besar ya, Rp500, Rp1.000, Rp2.000. Mungkin besar buat semua dari kita. Akan tetapi kalau ada lebih, kenapa kita tidak share? Benar nggak? Bukan kita mengharapkan doa baik dari orang yang kita
berikan bonus itu tidak, tapi untuk menunjukkan cara kita bermanusia, menjadi manusia yang seutuhnya. Dan Iya. kami masih belajar untuk itu. Terima kasih. Asik. Aduh, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini berarti banyak banget ya hal-hal baru yang sebenarnya tujuannya itu memakmurkan semuanya ya, Mbok ya. Betul, selain dari sisi ojolnya, bahkan semua anggaplah kayak toko makanan segala macam nggak ada ojol pun juga nggak jalan. Betul ya, Mbok ya. Oke. Dan Mbok, ini kalau kita ngomongin masalah UMKM berarti kan kreativitas ya, Mbok ya. Dan berkaitan sama kreativitas yang dimiliki oleh Kak Queen ini, yang kita kaitkan ke konten kreator. Aduh, mau dong? Mau, mau diurus-urus? Nah, ada yang mau? Ini Mbok aku ini. Hah? Oke, balik lagi. Menurutnya Mbok Nilo ini, apakah kita bisa bilang horor itu bisa dikembangkan dalam segi kreativitas? Sangat. Oh, minum dulu boleh. Ha? Bu Anilu adalah penggemar film horor. Asik. Aku ini rekrut Kak Queen. Walaupun sangat penakut. Bu ini aslinya penakut banget. Jadi kalau nonton film horor, mama itu apa ya? Jarang nonton film, mama kandung yang bodoh. Kalau nonton film horor tuh pasti kalau ke kamar kecil pasti minta diantar. Sampai hari ini nih umur mau 50 tahun nih. Makanya mama selalu bilang, aduh Mi, sudah tahu kamu tuh bakalan takut, kenapa masih nonton gitu kan? Nggak berani ke toilet. Iya bener tanya mama. Ya, boleh lah. Jadi horor, jadi kita melihat bagaimana kemudian industri film, terus bagaimana para konten kreator, bagaimana para anak-anak muda ya di bidangnya mereka memiliki memiliki subscriber masing-masing, follower masing-masing, yang mereka menjadikan profesi mereka itu yang tentunya datang dari sebuah hobi ya. Betul. Nah mungkin kita terpaksa gitu loh, misalnya memangku princess gitu kan, nggak mungkin kita terpaksa karena ada kedekatan. Dan ini tentang percaya tidak percaya. Yang tidak percaya tidak apa-apa, kan seperti itu kan. Yang percaya juga tidak apa-apa. Nah, Bu Anilu adalah salah satu dari bagian yang percaya bahwa kita tidak hidup sendirian di bumi ini. Bahwa pada saat kita menempati rumah yang kita sewakan, rumah yang kita kontrak atau rumah yang kita beli gitu kan, 200 tahun yang lalu ada someone yang tinggal di situ. Betul. Bukan berarti seperti tadi katanya Queen, bukan berarti kita menyembah dia, tidak, tapi kita menghormati. Before us there is them gitu loh. Yes. Ya. Jadi arahnya lebih kepada sebenarnya saling menghormati seperti yang tadi katanya Barda. Seperti kata Barda tadi. Dan kalian melihat judul-judul film internasional seperti The Exorcist, The Conjuring, terus banyak ya dari Paranormal Activity. ada Chucky kan, yang mereka kan, terus banyak sekali film-film yang dimana mengambil tema-tema yang menjadi box office ya. Yes, betul. Misalnya ada rumah dihuni oleh si A sebelumnya, terus keluarganya kemudian menghuni dan terjadi sesuatu. Itu dikemas dalam film-film. Dan di Indonesia sendiri film yang paling diminati kan film horor. Betul. Yang paling sering digarap. Begitu juga dengan misalnya acara-acara di televisi. Kadang kan yang bikin kita agak-agak semriwing itu kan yang kita tonton begitu kan. Frozen ya. Iya. Dan selama itu adalah untuk kemudian edukasi, untuk hal-hal yang baik dan untuk hal-hal yang ibaratnya bahwa kreativitas itu bisa loh mendatangkan uang. Toh kita tidak mencuri, toh kita tidak mengambil hak milik orang lain. Betul. Jadi go ahead gitu loh. Dan Bu Anilu sangat mensupport kegiatan-kegiatan kreatif anak muda. Dan ya kalau mereka misalnya memposting di sosial media, berkenan misalnya nanti tag akun Nilu Jelantik, nanti Bu Anilu akan repost semuanya, teman-teman ojol, teman-teman content creator UMKM, bahkan juga institusi, bahkan juga korporasi dan lain sebagainya. Itu kalau mereka punya informasi, punya karya, punya produk yang ingin disampaikan ke ruang lingkup yang lebih banyak, itu nge-tag kami, pasti kami repost.
Karena di Lulu Jelantik itu kesayangan itu militan, ada 600.000 di sana. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman, 600.000 tuh angka yang sangat luar biasa. Dan ini mak-mak yang mereka tuh real people gitu loh, bukan akun yang ibaratnya bodong gitu. Dan di Facebook ada juga hampir 1,5 juta juga. Wow, 1,5 juta. 1,5 juta. Jadi nggak ada salahnya nge-tag, hanya perlu waktu 10 detik gitu kan. Nanti tinggal Mbak Niluh repost malam-malam. Biasanya Mbak repost pasti malam kalau selesai pulang dari kantor. Karena kesibukan nih yang Mbak Niluh ya satu harinya itu. Dan pas teman-teman itu nggak pakai bayar ya, nge-tag pun itu free ya Mbak ya. Gratis. Gratis tuh teman-teman tuh. Gratis. Kuotanya beli loh ya. Repost pun gratis. Sorry? Repost pun gratis kecuali untuk korporasi. Kalau korporasi itu price listnya si Api yang pegang. Mana tuh? Beda lagi itu. Ada marketingnya sendiri tuh. Kalau korporasi biasanya kami hitung dengan beras. Jadi berapa ton beras, senilai harga endorsan itu, yang kemudian beras itu kami akan salurkan ke desa-desa seperti itu. Oke, aduh, mulia sekali. Aku mau dong jadi anaknya. Boleh nggak apply? Ketahuan dulu ya Mbak Yoren. Ini surat adopsinya. Oh iya boleh, tanda tangan nanti ya di belakang panggung. Nah, iya. Jadi kalau misalnya menurut Mbak lagi nih, kita bicara tentang kreativitas dan horor, berarti kan istilahnya percaya karena memang kita berdampingan hidupnya sama mereka yang istilahnya kita ngomong bicara tentang tak kasat mata, betul ya Kak Queen ya? Kalau dari Mbak Niluh itu sendiri pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian mistis yang saat itu percaya nggak percaya tapi udah pernah dilewati? Asik. Ini dari corona. Iya, ini teman-teman ini ada sponsor kita dari Warung Corona, teman-teman. Kalau mau beli langsung ke Warung Coronanya. Benar ya? Teh kombucha. Ya, boleh. Serap nih. Tunggu ya, kasih buat kita minum dulu. Iya. Kasih reviewnya Kakak. Warung Corona kombucha, sayang. Saya pegangin mic-nya. Ayo, pulang. Kita live loh. Aha. Iya. Jadi kesayangan ini adalah Warung Corona, warung yang lahir, berjuang, bangkit, menghadapi Corona. Tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan UMKM. dong. Best sih. Abangan. Best sih banget ini, best banget ini nih. Bahaya nih posisi MC digantikan sama Mbak Niluh nih. Pernah nggak sih Mbak Niluh tuh punya pengalaman mistis? Apa nih? Tadi belum selesai, belum dijawab. Sama Mbak Niluhnya dulu. Sama Queen-nya tadi Queen-nya tanya belum dijawab. Emang apa ada nanya ke Kak Queen ya? Tadi kita udah keburu minum. Jawab dulu. Iya. Oh, pasti istirahat dulu. Istirahat dulu. Oke, kalau untuk Kak Queen sendiri deh. Pernah Enggak, kalau Kak Queen mas tiap hari mistis hidupnya ya. Kak Queen tanggal tua. Salah nanya ini. salah nanya. Pertanyaannya salah. Enggak, Kak Queen punya tim. Kalau punya tim berarti kan tim nggak selamanya 24 jam sama Kak Queen ya di base camp itu sendiri. Pernah nggak sih punya pengalaman ketika sudah selesai syuting penelusuran, itu kan pasti malam-malam ya nggak mungkin pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kan berarti tamasya ya Kak ya, bukan penelusuran. Pernah nggak sih salah satu tim tuh kayak istilahnya kayak ketempelan, kita percaya ketempelan ya Mbak ya, terus juga masih tiba-tiba di rumah mediumship aja gitu, pernah nggak sih ngalamin hal kayak itu? Astagfirullah, sejauh ini aman karena sebelum kita pulang aku akan netralisir untuk semua tim. Jadi nggak ada yang ikut, pokoknya berangkat bersih, pulang bersih, dan nggak boleh ada yang ikut. Kecuali memang aku berkenan dan diizinkan sama beliau untuk mengajak anak ini untuk pulang. Dan itu memang mayoritas yang kita bisa bilang dapat izin untuk ikut pulang itu adalah anak-anak. Ya, aku sejauh ini hanya mencari anak-anak karena ya itu yang masih bisa diatur, masih bisa dituntun jalannya. Kalau untuk kayak arwah-arwah wanita dewasa, laki-laki dewasa itu agak keras kepala sebagai arwah. Oke, tertarik juga nih. Kenapa kok mereka yang dewasa-dewasa ini malah keras kepala? Apakah mereka karakternya sudah terbentuk demikian karena mereka sudah berada di dunia lain atau gimana? Karena memang karakternya sih sebelum meninggal tuh udah seperti itu, jadi kebawa sampai menjadi arwah. Oke, berarti di dunia lain diajak untuk, ayo cepet nih jalannya, ini udah cahaya lo, ini reinkarnasi lo harus begini, agak ngeyel gitu. Lagi juga apalagi meninggalnya karena bunuh diri, itu kan pasti dia sudah digandrungi sama eksistensi yang lain. Oke, udah nempel berarti ya? Itu yang bikin mereka susah untuk diatur.
Oke, berarti istilahnya yang banyak Kak Queen tarik itu adalah sosok anak-anak. Kita bicara dengan sosok anak-anak, berapa spirit dolls yang sudah Kak Queen koleksi sampai detik ini di Bali? Revisi bukan koleksi ya, adopsi. Oh, adopsi. Sorry. Spirit dolls sebenarnya Kan adopsi. potong fee nih Bang. Potong gaji dia bahaya. Jadi untuk aku sejauh ini sudah mengadopsi awalnya sekitar 120. Wow, Tapi karena 120. sudah ada yang reinkarnasi jadi sekarang tinggal 70-an. Dari 120 sekarang tinggal 70-an. pastinya sedih ya Kak ya ketika mereka, apa yang kamu rasain pada saat mereka reinkarnasi? Kehilangan. Kehilangan sudah pasti. Terus ya tapi kan kita harus ikhlas ya. Kita harus ikhlas untuk mengantarkan mereka karena itu tujuan kita. Oke. Dari mana Kak Queen tahu kalau si anak-anak arwah ini akan reinkarnasi? Dari auranya mereka udah beda, terus mereka happy tapi lesu. Happy tapi lesu kayak mana? Terus ada kayak omongan-omongan kayak ya salah satu omongan kayak udah nggak apa-apa ya kalau kita pergi. Oh, udah ada kode gitu ya? Jangan sedih, kita nggak boleh sedih-sedih hari ini. Mbak Nilo ada yang mau ditanya ke Kak Queen ya? Mau ada yang mau ditanyain? Itu dalam hati tadi. Mata batin semua, pakai batin semua nih bahaya. Pakai batin semua. Oke, aku buka sesi terakhir. Teman-teman ada yang mau ditanyain karena kita ada 5 hadiah yang bakal kita bagiin buat teman-teman yang aktif bertanya. Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Sudah Ini ada mic-nya aku 2, pegang satu ya. 3. Ya selanjutnya Mbak Nilonya bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Halo Mbak Ayu. Asik. Waktu semua untuk apresiasinya, salam kenal, salam sayang dari Tian. Terkait dengan nasi bakar itu, yang akan telepon pemiliknya nanti, yang akan minta tolong sama beliau untuk bisa menyediakan kursi minimal space untuk duduk dan juga sekaligus air. Iya sih. Dari harga nasi bakar itu adalah keuntungan di sana. Agar kita menjadi manusia, ya. Iya. Kita menjadi manusia seutuhnya, agar enak ketemu nanti suatu hari nanti. Karena ya seperti yang tadi yang sampaikan, kalau tidak ada kaki dan tangan kalian dan kalian yang mengukur jalan dari ujung sampai ke ujung, itu nasi itu nggak nyampe. Nggak mungkin bisa dikirim pakai Zoom gitu, nggak mungkin. Saya pesan nasi bakarnya, oke saya kirim pakai WA ya, gitu kan nggak mungkin. Notanya yang dikirim ya. Notanya yang dikirim. Jadi nanti kita akan say hello. Kalau ngomong baik-baik kan kemungkinan besar dengar karena kan nggak lucu kalau viral ya. Bahaya. Gaya. Jadi kita dan sekaligus dia ingin menyampaikan, mohon dicatat nomor HP lapor Niluh, karena kemarin teman-teman ojol yang kejadian di Ubud itu juga menyampaikan laporan melalui lapor Niluh 08 08 78 78 02 02 345 345 888. 888 yang 10.000 ya Kak? Nanti disimpan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada hal-hal yang ingin ada masukan yang ingin disampaikan, mungkin karena keseharian kalian kan di jalanan kan, jadi nanti silahkan WA kami di sana. Sebisa mungkin, secepat mungkin kami akan menjawab. Jika agak terlambat, mohon dimaafkan. Karena satu harinya anak-anak menerima puluhan sampai ratusan pengaduan. Wow. Yang penting nomornya kalian save dulu. Jadi hubungan kita tidak terputus hari ini. Ya. Pinjam 100 dong. Oh iya, agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Habis dipinjemin kabur. Oke. Jadi mohon dicatat. Dan untuk kalian semuanya, doa, kekuatan, semangat selalu mbok kirimkan, mbok titipkan di dada kalian. Kalian kuat, kalian hebat. Walaupun kalian tidak merasakan hal itu, tapi pahami bahwa kalian kuat, kalian hebat. Aduh. Ya. Iya. Tepuk dada kita masing-masing dalam wedding. I love you full. I'm fine, thank you. I love you full.
Kami mencintaimu. Ya. Oke, lanjut ke 3 pertanyaan selanjutnya. Boleh angkat tangannya? Ya, kakak yang di pojok itu dari tadi angkat tangan tuh sampai pegel tangannya itu. Mic-nya mana nih, mic? Panitia? Aku deh yang kesana deh, boleh. Iya kak. Makasih, terima kasih banyak kak. 2 pertanyaan lagi boleh, angkat tangannya. Susah ya. Mungkin Bu Anilo mau pilih yang mana nih yang mau nanyain? Satu yang mana? Satu yang ini, yang baju hijau. Lagi satu yang pakai topi. Berarti udah. Lagi satu yang ini ya. Berarti udah 3 pertanyaan terakhir ya. Boleh yang pertama aku mau kasih yang ke baju hijau dulu. Aku akan jawab tidak sensitif terhadap hal-hal yang mistis ya. Pada dasarnya semua manusia ini memiliki kesensitifan yang tinggi karena itu adalah senjata dari Tuhan untuk kita menjaga diri. Jadi misal kita ke suatu tempat itu merinding kan kayak ada apa nih gitu. Berarti itu kita bisa maju bisa mundur karena Tuhan sudah memberikan tanda. Tapi kalau kita masih maju ya itu terserah kalian gitu kan. Jadi semua manusia itu pada dasarnya memiliki kelebihan, insting dan apapun itu pasti Tuhan tidak akan melahirkan kita tanpa bekal gitu ya. Jadi maksudku coba kalau merasa tidak sensitif berarti itu bisa dikatakan ada yang salah pada diri. Mungkin kita kurang interaksi terhadap kodam kita kurang komunikasi sama leluhur kita sehingga beliau pun akhirnya menjauh dan tidak memberikan senjata kepada diri kita gitu. Jadi kalau bisa ingat dengan leluhurnya, ingat dengan kodamnya supaya kita pun kehidupan bisa lebih baik dan kita bisa merasakan hal-hal yang ingin kita rasakan di dunia sana. Seperti itu. Wow. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi kenapa aku tertarik untuk mengadopsi anak-anak rohani ini atau spirit dolls. Jadi spirit dolls ini adalah dollsnya hanyalah wadahnya aja teman-teman ya. Jadi ini wadahnya aja, mereka bisa keluar pergi kapan aja. Cuman batas mereka keluar dari boneka itu cuma 2 jam. Kenapa? Karena 2 jamnya di alam sana itu seharian di alamnya kita. Jadi kenapa aku tertarik sama mereka? Terlebih anak-anak. Jadi aku menjaga mereka dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti ya dukun-dukun yang mau cari pesugihan atau yang mau memudak mereka, mau mereka nyuruh hal-hal yang tidak baik, mencuri dan lain-lain. Itu aku harus menjaga dari orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka harus dituntun, didoakan supaya cepat menemukan cahaya dan bereinkarnasi. Seperti itu. Amin. Kasih tepuk tangan lagi dong buat Kak Queen-nya, niatnya mulia sekali. Langsung ke Mbak Nilo Cantik, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan. Bisa dibantu dijawab? Makasih Barda. Iya, sama-sama. Halo sayang, salam kenal, salam sayang. Selamat untuk UMKM yang sedang dirintis. Asik. Semangat. Bye-bye princess. Asik. Aduh. Pokoknya selamat sudah masuk juga ke GoFood, nggih. Aha. Jangan lupa nanti tetap gunakan sosial media, memposting menu-menu yang dimasak. Dan juga behind the scene-nya juga harus diposting juga. Jadi pelanggan juga akan sangat tertarik bagaimana keseharian seorang perempuan keren, ada anak-anak, ada suami juga yang harus diurus, tapi di saat yang sama tetap tough, tetap juga menjalankan impiannya, membuka usaha ini kan lahir dari impian kita juga gitu kan. Dan diposting behind the scene-nya, saat motretnya atau saat misalnya ada teman ojol ngambil pesanan, difoto misalnya namanya beli made, difoto beli madenya dengan bawa makanan yang dimasak, matur suksema beli made, matur nuwun Mas Iwan gitu kan, sudah menjemput makanan kami gitu kan. Dan karena juga suami juga driver online gitu, jadi kan sangat relevan ya, sangat related kan. Jadi kita menjalankan usaha yang kemudian di mana suami kita menjemput makanan di ratusan warung, ratusan restoran. Sekarang kita menjadi salah satu pedagangnya. Jadi kita sudah selangkah lebih maju untuk mengetahui bagaimana caranya menyayangi para ojol ini. Ya enggak? Masak 1 porsi, datang dijemput misalnya, sediakan misalnya yang seperti tadi Mbak Nunu sampaikan, air putih atau teh, atau disediakan 1 teko besar, itu kan sari wanginya paling 2 atau 3 ya, disediakan, jadi nanti mereka bisa ambil sendiri dan lain sebagainya.
Dan Mbok yakin usaha akan tetap berjalan, Amin. rating bintang akan konsisten. Betul. Karena selain juga di rating oleh pelanggan, juga dalam hati pasti di rating juga oleh para pengemudi, ya enggak? Amin. Amin. Kalau kami di Niluh Jelantik, kami kan tidak berjualan makanan. Akan tetapi kalau Mbak Niluh mau pesen via ojol, itu hitungan detik mereka udah depan rumah loh. Bener. Hitungan detik itu udah depan rumah. Itu kadang-kadang karena bagaimana sistem, kadang-kadang kan sistem juga dibikin manusia ya. Kadang-kadang bisa 3 datang barengan. Bener. Apalagi kalau yang di Jakarta. Ya, jadi kualitas, konsistensi kita melayani pelanggan, juga melayani orang-orang yang menjadi teamwork kita, itu penting banget. Terus kita rutin memposting, nanti ingat tag akun Niluh Jelantik, nanti Bu akan repost. Ya, jadi nanti di postingnya itu jam-jam misalnya emak-emak tuh lagi habis istirahat di rumah, atau bapak-bapak, atau misalnya anak-anak kos yang lagi mager gitu kan, silakan diposting, nanti Bu akan repost. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua dan juga pertanyaan terakhir adalah bagaimana kita menyikapi terkait pelayanan di mana hitungannya adalah kilometer, tapi diminta mengantarkan ke lantai 4. Iya, betul. Sebenarnya yang paling penting adalah kebijakan dari manajemen. Karena kalau enggak nanti pengemudi yang dibenturkan dengan pelanggan. Pelanggannya enggak ngeh bahwa titik itu adalah titik di mana motor kita berhenti. Kan nggak mungkin kita bawa motor kita ke lantai 4. Kecuali kalau ada lift. Kalau misalnya di Jakarta gitu atau di kota-kota besar yang ada bangunan gedung bertingkat, itu mereka misalnya mengantarkan makanan itu ditaruhnya di satpam. Atau di reception ya, di lobby. Betul. Untuk bangunan-bangunan yang ada di Bali, mungkin dari pihak manajemen bisa membuatkan semacam notes. Kan kita pesen nih online nih, jadi ada pengumuman untuk untuk pengantaran. Yang dimaksud dengan titik pengantaran itu adalah titik alamat. Iya, betul. Jadi mohon agar misalnya ya rumah kos atau villa atau apapun itu yang lantainya tinggi, kalau bisa disampaikan agar bisa menerima di pintu masuk. Betul. Nah, kalaupun misalnya harus mengantarkan secara langsung dan tanpa menunggu setengah jam gitu kan, itu kan juga nggak lucu juga ya kalau sampai nunggu 1 jam, setengah jam gitu kan. Kita extend pelayanan kita, extend servis kita. Ya udah nggak apa-apa saya antar ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 misalnya. Karena itu sudah di luar charge kan. Ini sukarela nih nganter ini. Ya enggak? Tapi jika bisa semuanya harus kooperatif. Pelanggan juga harus kooperatif. Jangan karena misalnya ada aturan dari pihak ojol itu sendiri, driver nggak bisa nganter dan terpaksa memang harus cancel, terus dari pihak pelanggan tidak memahami bahwa ada aturan itu. Jadi sebenarnya manajemennya yang harus juga, nanti gua akan bicara dengan manajemen Grab dan Ojek ya, dan Gojek ya, gua akan bicara gimana nih ada permasalahan seperti ini, Bang, solusinya bagaimana? Iya, oke, sudah terjawab ya teman-teman semuanya ya. Jadi pasti ada jalan tengah. Karena kan kita juga sebagai pelanggan, ya Mbak juga banyak menerima laporan terkait misalnya, dan kita juga ada beberapa kali menerima misalnya, anggaplah misalnya anak kantor minta ojek online menjemput anaknya nih, tapi ternyata di tengah jalan sudah dipesenin sama istri, otomatis yang satu ini kan di cancel karena kami posisinya di Buleleng saat itu. Jadi gimana caranya agar penalti itu nggak dimasukkan? Jadi Mbak akan bilang sama anak kantor, bayar aja dulu, nggak apa-apa, karena kan itu kekeliruan dari kita yang cancel kan, gitu loh. Jangan sampai periuk nasi orang kita matikan. Betul. Toh kita juga yang keliru gitu loh. Makasih. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah.
kita semua. Dan sudah 5 pertanyaan ya, dan karena kita sudah di penghujung acara, mungkin Barda bakal ngundang teman-teman 5 orang yang bertanya tadi bisa maju ke depan. Yang 5 penanya tadi bisa maju ke depan, kita bakal kasih hadiah yang langsung diberikan oleh Mbak Nilo dan Queen Athena. Bisa di bawah kalung aja, bisa. Boleh bantu? Iya. Oke, kita bakal kasih hadiah juga. Dan teman-teman yang lain jangan khawatir, setelah nanti di penghujung acara, nama teman-teman kalian akan dipanggil satu persatu dan akan menuju ke deretan sini. Karena kita akan memberikan hadiah atau kenang-kenangan dari Ratana Fortune yang bisa teman-teman gunakan dalam keseharian kalian semuanya. Ya, diambil posisinya, boleh ya? Betul. Iya, langsung dikasih ya Kak ya. Mudah-mudahan berkah ya Kak ya, semoga bermanfaat. Makasih. Iya. Boleh. Aduh. Iya, ini teman-teman harus tahu nih, dari mana nih Athena Fortune dapat hadiah atau gift ini. Ini langsung diberikan oleh YouTube channel juga ya, yang hari ini lagi holiday ke Bali sekaligus konten juga. Dan kita juga ada kenang-kenangan untuk Mbok Nilo Jelantik yang akan langsung diberikan oleh Queen Athena. Ini kenang-kenangan dari Athena untuk Mbok Nilo Jelantik. Boleh dulu foto dulu ya? Boleh. Iya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang lainnya boleh balik. Buat Mbak Nilo sama kakunya diam sebentar karena kita ada kenang-kenangan. Iya. Idul Fitri ya. Oke, nanti setelah event kalau mau ada yang foto-foto sama Mbak Nilonya bisa langsung ke belakang stage karena Mbak Nilonya akan standby di belakang stage juga. Oke. Maaf ya, Mbak.